Tapi secara hubungan pribadi, supaya kita terhubung terus dengan Tuhan, dia tidak pernah melakukan hal itu kan? Betul nggak? Salah. Hah? Salah. Kok salah gimana? Karena dia diberi. Ayub kan nggak mengenal lebih dekat. Siapa bilang? Loh, dia memang tahu Tuhan itu siapa. Siapa Yesus itu bilang? siapa? Siapa bilang? Ayub. Siapa bilang, Pak? Hah? Siapa bilang? Ya itu kalau asumsi saya loh. Kalau asumsinya Pak Edia mungkin lebih bagus lagi, lebih lain lagi ya. Bagus itu. Pak mau dengarkan asumsi saya? Ya. Pak mau dengarkan asumsi saya tentang Ayub? Ya boleh, ayo silakan. Sebelum dia jatuh dalam kemiskinan, dalam ke lembah kekelaman yang amat, apakah dia dianggap baik oleh Yahweh, oleh Tuhannya? Ya. Tidak. Kalau saya bilang tidak. Siapa bilang tidak? Anda tidak baca Alkitab ternyata. Loh, makanya kan asumsi kita kan kadang-kadang berbeda-beda. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sama. Tidak, Pak. Alkitab menuliskan bahwa Allah menganggap dia orang yang saleh. Ya, betul awalnya. Bukan awalnya. Ya. Bukan awalnya. Karena itu adalah penilaian Allah sebelum Allah membuat dia terpuruk. Tuhan menilai dia kepada setan. Hai, engkau lihatkah hambaku Ayub yang begitu saleh? Maafkan saya, Pak. Waktu itu Tuhan memuji. Ya. Betul. Waktu itu Tuhan memuji Ayub dengan kondisi Ayub seperti apa? Kaya raya, betul-betul menyembah kepada Tuhan 7 hari 7 malam, setiap hari membuat mezbah untuk pengampunan dosa atas anak-anaknya yang berpesta pora, makan sembarangan, bla bla bla. Apakah itu? Tunggu dulu, Pak. Anda jangan motong betul-betul karena saya mau nggak tahu ya. Apakah saya harus mengkoreksi Anda punya pemahaman tentang Alkitab yang Anda begitu rasa jadi kesetnya Tuhan? Enggak, Pak. Ya, silakan. Jadi saya diberikan kemampuan oleh Tuhan bahwa memang betul Allah menilai dia orang yang saleh. Dalam kesalehan apa? Dalam kesalehan kaya raya, dalam kesalehan hidup nyaman, dalam kesalehan yang tidak dalam lembah kekelaman. Tuhan sudah memuji hambanya Ayub bahkan kepada setan sekalipun, iblis. Hai kamu, dari manakah kamu? Oh, dari mengelilingi dunia. Oke, sudahkah kamu lihat hambaku Ayub yang begitu saleh? Tidak ada seorang pun seperti dia. Mohon maaf, Pak Paulus Suyanto. Penilaian itu pada saat Ayub lagi sedang happy atau sedang terpuruk. Maafkan saya, Anda tidak meneliti Alkitab. Mohon maaf. Saya harus kasar ya. Saya harus kasar supaya menyadarkan Anda. Oke, mungkin ada sedikit kesalahan dari saya. Bukan. Mohon dimaklumi. Bukan sedikit, ya. Semua hamba Tuhan seperti Anda, Pak. Ya, oke. Masih maukah Anda mendengarkan suara saya? Ya, oke. Oke, terus apa yang mau dibicarakan lagi sekarang? Tergantung Anda, seberapa Anda mau melayani saya. Iya. Oh, iya. Oke, sebentar saya ada tamu ya. Ya. Mari kita lanjut lagi Pak siang ya. Ini saya ada tamu nih. Ya, terima kasih Pak Paulus. Hari ini hari apa, Pak? Terima kasih. Hari ini hari apa? Terima kasih Pak. Oke. Salam sehat ya. Ya. Salam sehat selalu. Oke. Hari Kamis 12 Maret 2026 pukul 11.21. Sebuah contoh orang yang ingin berbuat baik dari merasa dirinya menjadi pelayan Tuhan, mau menjadi kesetnya Tuhan. Keset sih keset, tapi kehidupan dia masih bukan sendiri di dunia ini. Begitu
istrinya, keluarganya ada masalah, dia memberhentikan pelayanan, katakanlah dia pelayanan kepada saya. Betul kan? Hari ini Tuhan memberikan saya hikmat. Begitu Pak Paulus Suyanto yang tanggal berapa? Mei 2026 ini berusia 74 tahun. Mau melayanin saya. Omong kosong. Pelayanan itu terbatas. Oleh karena kehidupan dia masih harus berjalan. Dia berjanji mungkin nanti siang akan telepon saya lagi. Kita lihat seberapa baikkah manusia Paulus Suyanto ini. Dalam keadaannya dia merasa sudah dipulihkan dan harus menolong seseorang, yaitu Eli Haryanto. Pertolongan yang dia ingin lakukan, pertolongan atas dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri, atau pertolongan yang dari Tuhan. Kalau pertolongan dari Tuhan, dia tidak akan membagi waktu. Nggak bisa gitu, Elia. Kita kan masih punya kehidupan sendiri-sendiri, punya keperluan sendiri-sendiri. Betul, itu yang saya katakan. Omong kosong. Kalau Anda betul-betul merasa mau melayani Tuhan dengan melayani seseorang. Anda yang mau protes kepada saya, silakan kontak kepada saya. ELIAHARIJANTO 081 5800 1209. Silakan Anda tertantang, bisakah Anda melayani saya? Bisakah Anda melayani Tuhanmu? Anggap Tuhanmu ada di dalam diri saya. Sampai jumpa, kita tunggu telepon dia yang berikutnya di hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Besok saya genap berusia 57. 13 Maret 2026. Saya berulang tahun yang ke-57, masih diberikan kehidupan oleh Tuhan kita. Sampai jumpa, kita tunggu episode berikutnya. Saya lanjut sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Tepatnya di mana saya tidak ingat. Bisa dicari tapi nggak usah mencari, tapi saya menyatakan ada satu ayat mengatakan, kapan ya Tuhan aku melayani Engkau? Dituliskan, difirmankan, pada saat kamu melayani seorang janda miskin, saat kamu memberikan tumpangan kepada orang yang memerlukan tumpangan. Jadi, Tuhan akan memakai diri seseorang yang begitu sangat lusuh, begitu sangat menjijikkan, begitu sangat perlu pertolongan dalam wujud manusia. Dia menyatakan, saat engkau membantu janda miskin, engkau membantu seseorang yang begini, begitu, maka engkau telah menolong aku, kata Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus bisa menyamar dirinya dalam wujud keberdosaan seseorang yang amat sangat najis. Apakah Tuhan najis? Tidak. Anda jangan mencari alasan untuk tidak memaknai apa yang sebenarnya harus Anda ketahui. Ayat itu menyatakan, apapun yang kamu lakukan kepada orang lain, lakukanlah itu seolah-olah untuk aku. Begitulah kalimat ayat firman Tuhan di bagian ayat yang lain.
Betul itu betul.